Ya, selamat sore. Di sini saya Jonathan Dharma Proposeto dari kelas 11 IPS 2 absen 12. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Perang Dunia I. Nah, sebelum masuk ke materi, sebenarnya apa itu Perang Dunia I? Perang Dunia I itu adalah perang paling destruktif dalam sejarah modern. Hampir 10 juta serdadu tewas akibat permusuhan ini. Jumlah itu jauh melampaui jumlah total kematian militer pada semua perang dalam 100 tahun sebelumnya. Nah, Perang Dunia I juga itu dimulai pada tahun 1914 sampai 1918 atau sekitar 4 tahun. Ya, kita masuk ke latar belakang dan sebab. Penyebab dari terjadinya Perang Dunia I ini adalah tewasnya Archduke Franz Ferdinand, putra sekaligus pangeran dari Raja Austria. Nah, sang pangeran tewas terbunuh oleh nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip pada tanggal 28 Juni 1914. Gavrilo Princip merupakan salah satu dari 7 konspirator yang telah merencanakan pembunuhan tersebut. Mereka diyakini merupakan anggota Young Bosnia yang menentang aneksasi Austria terhadap Bosnia-Herzegovina dan berkomitmen memerdekakan bangsa Slavia Selatan dari Austria-Hungaria. Pemerintah Austria itu yakin menuduh bahwa Prinsip dan para komplotannya tidak berjalan sendiri, tetapi didukung oleh kerajaan Serbia. Pemerintah Austria-Hungaria itu berkeyakinan bahwa beberapa anggota kabinet dan komandan militer kerajaan Serbia setidaknya mengetahui rencana serangan itu. Oleh karena itu, Austria-Hungaria kemudian menggunakan peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menyerang Serbia. Di sini ada 3 gambar. Lalu di kiri pada Archduke Franz Ferdinand, pangeran dari Austria. Di kanan ada Gavrilo Princip, tokoh yang menembak si pangeran Franz Ferdinand. Nah, di tengah ini adalah ilustrasi peristiwa penembakan atau pembunuhan Franz Ferdinand dari Austria. Kita masuk ke peta dan politik aliansi. Ya, di sini adalah peta atau politik aliansinya. Jadi yang 3 warna ini adalah gabungan aliansi 3 negara, Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Di kiri itu bukan aliansi, melainkan sebuah negara, yaitu Britania atau Inggris dan Prancis. Lalu di kanan ada negara Rusia. Politik aliansi dan aliansi 3. Politik aliansi adalah dari salah satu faktor yang melatar belakangi Perang Dunia I. Perjanjian aliansi itu umumnya bersifat militer. Yang artinya pihak-pihak yang beraliansi berjanji saling melindungi atau mendukung jika salah satu pihak aliansi diserang oleh negara lain. Kenapa hal ini dilakukan? Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan wilayah kekuasaan, lalu membebaskan negara atau bangsanya dari penduduk bangsa imperialis. Kemudian mendapatkan kembali wilayah kekuasaan yang direbut oleh negara lain. Seperti itu. Lalu ada aliansi 3. Nah, aliansi 3 itu ada aliansi militer, selang kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Aliansi 3 ini berlangsung dari tahun 1881 sampai dimulainya Perang Dunia I tahun 1914. Berikut ada cara kerja aliansi 3. Yang pertama, Jerman dan Austria-Hungaria itu berjanji membantu Italia jika diserang oleh Prancis. Lalu Italia membantu Jerman atau Austria-Hungaria jika Prancis mendeklarasikan perang terhadap salah satu dari mereka. Jadi misalnya Jerman diserang oleh Prancis, maka Italia wajib membantunya. Nah, di sini ada gambar aliansi 3 yang saya buat. Itu ada negara Italia, Jerman, dan Austria-Hungaria. Saat ini Austria-Hungaria sudah menjadi negara-negara sendiri, yaitu Austria dan Hungaria sendiri. Terlibatan Amerika Serikat.
Amerika Serikat itu pada awalnya bersikap netral, tetapi kebijakan Jerman berikut ini kemudian memaksa Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang dengan berada di pihak sekutu, yaitu Inggris, Prancis, Serbia, dan Rusia. Tenggelamnya kapal RMS Lusitania. Pada tahun 1915, kapal penumpang Inggris buatan Amerika Serikat bernama RMS Lusitania itu ditembak atau ditorpedo oleh kapal selam Angkatan Laut Jerman bernama U-boat di lepas pantai selatan Irlandia. Ini dalam perjalanannya dari New York menuju Liverpool, Inggris. Sebanyak 1.198 penumpang termasuk kru tewas bersama tenggelamnya kapal tersebut. Dan 128 dari 139 warga negara Amerika Serikat ikut tewas. Baik Inggris dan Amerika Serikat itu geram dengan tindakan Jerman tersebut. Ya pasti karena menyerangnya kapal penumpang itu tanpa peringatan. Lalu Jerman dituduh melanggar hukum perairan internasional yang disebut Kaiser Rules. Nah, ini ada dua gambar. Yang kiri ini adalah kapal RMS Lusitania dan kanan ini ada gambar U-boat, kapal U-boat buatan Jerman. Nah, kebijakan perang menggunakan kapal selam tanpa batas. Pada tanggal 9 Januari tahun 1917, Jerman memberlakukan kebijakan melancarkan perang menggunakan armada kapal selam dalam skala penuh dan tanpa batas, atau disebut Unlimited Submarine Warfare. Tetapi kebijakan ini sempat dihentikan karena adanya tragedi RMS Lusitania ini. Ya, tapi tidak lama kebijakan ini dilanjutkan kembali. Pemberlakuan cara perang seperti ini berarti kapal penumpang dan kapal dagang dari berbagai negara pun termasuk juga Amerika Serikat bisa ikut terkena serangan kapal selam dari Jerman. Pada awalnya Amerika Serikat itu di bawah Woodrow Wilson hanya melancarkan protes keras ke Kaisar Jerman Wilhelm II. Nah, Kaisar ini diperingatkan bahwa jika terus-menerus melakukannya, maka kebijakan penggunaan kapal selam lawan batas itu dapat memicu keterlibatan Amerika dalam perang. Nah, tetapi protes ini dijawab oleh Kaisar Wilhelm II dengan sebuah memo, "Saya tidak peduli." Nah, karena dari kata "saya tidak peduli", maka pada tanggal 3 Februari tahun 1917, itu Amerika memutuskan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Jerman, ya, dan langsung menyatakan perang dengan Jerman. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu Thomas Woodrow Wilson, yang dari kiri dulu ya, ini mantan Presiden Amerika Serikat ke-28, lalu yang di kanan adalah Wilhelm II, atau Kaisar Jerman dan Raja Rusia terakhir. Nah, mengapa Jerman memperlakukan kebijakan ini? Bagi Jerman itu ada 3 hal yang melatar belakangi kebijakan ini. Yang pertama, 1. Hanya sesekali menggunakan kapal selam tidak akan dapat menandingi dan menghancurkan kekuatan laut Inggris di front barat. Kedua, adanya kecurigaan Jerman bahwa kapal-kapal sipil AS aktif menyuplai amunisi kepada Inggris dan sekutu-sekutunya. Ketiga, sejak penyerangan terhadap RMS Lusitania, Jerman meyakini bahwa Amerika Serikat cepat atau lambat terlibat dalam perang dengan memihak kekuatan sentral yang mengkhawatirkan Jerman. Lalu kita masuk ke telegram Zimmermann. Pada tanggal 16 Januari tahun 1917, Menteri Luar Negeri Jerman bernama Arthur Zimmermann mengirimkan sebuah pesan rahasia kepada duta besar Jerman bernama Heinrich von Eckart di Amerika Serikat. Nah, pesan ini untuk mengantisipasi dampak-dampak yang akan muncul sehubungan dengan diberlakukannya perang menggunakan kapal selam secara tak terbatas oleh Jerman. Pada tanggal 1 Februari 1917, khususnya dugaan Jerman bahwa Amerika Serikat bakal terlibat perang dengan berpihak kepada sekutu Inggris, Prancis, dan Rusia. Isi dari telegram Zimmermann ini berisi perintah kepada Eckart untuk mendekati pemerintah Meksiko dan menjalin aliansi militer dengan Jerman.
Imbalannya, Jerman akan membantu Meksiko untuk mendapatkan wilayahnya, Texas, New Mexico, dan Arizona, berhasil direbut oleh Amerika Serikat pada tahun 1846. Tapi, piagam tersebut berhasil dicegat dan dipecahkan oleh agen intelijen Inggris yang kemudian memberitahukannya kepada Amerika Serikat. Masyarakat dan pemerintah Amerika Serikat itu marah dan menyatakan perang terhadap Jerman pada April tahun itu. Banyak anggota Amerika Serikat, banyak anggota pasukan Amerika Serikat tewas di hari-hari pertama. Namun, semakin kuat hari demi hari. Nah, ini adalah hal yang ikut melatar belakangi keputusan Jerman untuk menyerah. Ini adalah gambar telegram Zimmermann. Ya, dari telegram ini berisi kode-kode angka sangat rumit dan bisa dipecahkan oleh agen intelijen Inggris. Ya, di sini adalah sumber-sumber yang saya pakai, sumber buku dan juga sumber internet. Ya, sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.